Pernahkah kamu merasa semakin kamu menunjukkan cinta, semakin dia menjauh? Semakin kamu berusaha hadir, semakin dia tak terlihat. Semakin kamu tulus, semakin dia seolah tak peduli. Dan kamu bertanya-tanya, apa yang salah? Bukankah cinta itu seharusnya dikejar, diperjuangkan? Tapi mengapa semakin kamu kejar, dia malah semakin pergi? Mungkin bukan hatinya yang keras. Mungkin bukan takdir yang tak berpihak. Mungkin kamu sedang melawan hukum tak terlihat yang selama ini bekerja di balik kesadaran manusia. Hukum psikologis yang tak diajarkan di sekolah, tapi mengendalikan cara kita mencintai dan dicintai. Malam ini, kita akan menyusuri lorong psikologi pikiran, menelusuri bagaimana cinta bekerja dari sisi yang jarang dibahas orang. Ini bukan tentang teori semata, ini tentang kamu, tentang dia, dan tentang kebenaran yang tersembunyi di balik rasa ingin memiliki. Ada sebuah prinsip psikologi yang disebut reactance. Reactance adalah reaksi psikologis ketika seseorang merasa kebebasannya terancam. Saat kita merasa dikekang, dipaksa, atau ditekan, kita justru ingin melakukan hal sebaliknya. Dan tanpa sadar, itulah yang sering terjadi dalam hubungan. Semakin kamu kejar seseorang, semakin dia merasa tertekan. Bukan karena kamu kasar, tapi karena kamu terlalu hadir, terlalu cepat, terlalu dekat, terlalu banyak. Kehadiranmu yang kamu kira manis bisa terasa seperti paksaan emosional bagi orang lain. Ketika kamu bilang, "Aku sayang kamu, aku butuh kamu, aku ingin kamu tetap ada." Bagi kamu itu bentuk kejujuran. Tapi bagi dia yang belum yakin, yang belum siap, yang masih ingin ruang, itu bisa terasa menyesakkan. Di titik itu, dia tidak melihat cintamu sebagai kehangatan, tapi sebagai tekanan. Semakin kamu kejar, semakin dia ingin membuktikan bahwa dia masih punya kendali atas dirinya sendiri dengan cara menjauh. Kamu tahu kenapa berlian itu mahal? Bukan hanya karena keindahannya, tapi karena kelangkaannya. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut scarcity principle, prinsip kelangkaan. Segala sesuatu yang langka cenderung lebih dihargai. Dan sebaliknya, yang terlalu mudah didapat justru seringkali diabaikan. Itulah kenapa saat kamu terlalu mudah untuk selalu ada, terlalu cepat membalas pesan, terlalu sigap untuk mengiyakan semua ajakan, tanpa sadar, kamu sedang membuat nilai kamu menurun di mata orang yang kamu kejar, bukan karena kamu tidak berharga, tapi karena kamu tidak memberi ruang bagi misteri. Tidak ada jeda, tidak ada penasaran, tidak ada rasa kehilangan. Dan parahnya, kita hidup di dunia yang menghargai apa yang membuat kita berjuang, bukan apa yang diberikan secara cuma-cuma. Cinta yang tulus tidak berarti kamu harus menyerahkan semua energimu begitu saja. Dalam banyak kasus, yang bikin seseorang mundur bukan karena dia tidak suka, tapi karena energi emosionalmu terlalu intens dan membuat dia merasa harus balas setara. Masalahnya, tidak semua orang punya kapasitas emosional yang sama. Ketika kamu terlalu memberi, terlalu dalam, terlalu cepat, seseorang yang belum siap akan merasa kewalahan. Bayangkan seseorang hanya siap menerima secangkir air, tapi kamu justru menyiramkan seluruh ember ke arah mereka. Apa yang terjadi? Dia mundur, refleks, bukan karena benci, tapi karena terlalu banyak, terlalu cepat. Inilah yang disebut emotional unbalance. Dan dalam cinta, ketidakseimbangan ini bisa membuat hubungan terasa berat sebelah. Satu pihak merasa dikejar terlalu keras, sementara pihak lain merasa dibiarkan sendiri memberi.
Otak manusia punya satu sistem pertahanan yang sangat kuat, menghindari rasa sakit yang belum pasti, dan keterikatan emosional bagi sebagian orang terasa seperti potensi rasa sakit. Ketika kamu semakin mendekat, semakin terbuka, semakin berharap, sebagian orang justru merasa sedang mendekati tebing, bukan karena kamu buruk, tapi karena mereka trauma. Mereka punya luka yang belum sembuh, kenangan yang belum selesai. Dan ketika kamu hadir dengan seluruh ketulusanmu, tanpa kamu sadari, kamu sedang menyalakan alarm dalam sistem pertahanan mereka. Ini orang serius. Ini bisa bikin aku jatuh. Kalau aku jatuh dan gagal lagi, aku mungkin tak akan sembuh. Lalu apa yang dilakukan otak? Menjauh, menutup diri, menciptakan jarak, bukan karena kamu tidak layak dicintai, tapi karena cinta yang kamu bawa terlalu murni untuk mereka yang belum pulih. Mungkin kamu pernah dengar kalimat, jarak membuat hati semakin rindu. Itu bukan sekadar kata puitis, itu kenyataan psikologis. Otak manusia butuh ruang untuk mencerna rasa. Ketika kamu terlalu sering hadir, dia tidak sempat merindukanmu. Ketika kamu terlalu cepat membalas, dia tidak sempat bertanya, dia lagi apa ya? Ketika kamu terus-menerus memberi, dia tidak sempat merasa kehilangan. Rindu itu hanya muncul dalam kekosongan, ketertarikan tumbuh dalam misteri, dan rasa ingin tahu hanya hidup ketika ada jarak. Itulah kenapa orang yang terlalu hadir bisa terasa membosankan, bukan karena dia buruk, tapi karena dia tak memberi ruang bagi perasaan itu untuk tumbuh secara alami. Saat kamu berhenti mengejar, kamu memberi ruang untuk bernapas, ruang untuk berpikir, ruang untuk merasakan, dan justru dalam ruang itu, seseorang mulai bertanya-tanya, kemana dia? Ada apa? Kok dia tiba-tiba diam? Dalam keheninganmu, mereka mulai merindukan suaramu. Dalam jarak yang kamu ciptakan, mereka mulai mencari kehadiranmu. Itu bukan manipulasi, itu keseimbangan. Karena cinta, untuk tumbuh, butuh irama. Kadang mendekat, kadang menjauh. Bukan terus-terusan mengejar, apalagi memaksa. Berhentilah sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk mengembalikan dirimu sendiri. Tanya pada hatimu, apakah kamu mengejarnya, atau kamu sedang kehilangan dirimu sendiri? Apakah kamu mencintainya, atau kamu takut sendirian? Cinta yang tulus tidak datang dari ketakutan, tidak berasal dari kekosongan. Cinta yang sehat lahir dari kelimpahan, dari jiwa yang penuh, bukan yang mengemis perhatian. Jadi kalau kamu sedang mengejar seseorang yang terus menjauh, mungkin bukan dia yang harus kamu kejar, tapi dirimu sendiri, yang pernah hilang, yang pernah kamu abaikan, yang dulu bahagia bahkan tanpa ada siapa-siapa. Percayalah, seseorang yang tepat tidak akan pergi hanya karena kamu berhenti mengejar. Dia akan tetap tinggal, bahkan ketika kamu memilih diam, bahkan ketika kamu memilih untuk membangun dirimu dulu. Karena yang mencintaimu tidak perlu dikejar. Dia akan berjalan mendekat, karena dia tahu cinta bukan tentang siapa yang paling keras berusaha, tapi siapa yang paling tulus menunggu, tanpa kehilangan dirinya sendiri. Kamu tidak perlu memohon untuk dicintai, karena cinta yang sejati selalu datang tanpa harus dikejar. Jika kamu suka dengan video ini, bantu bagikan ke orang-orang yang kamu sayangi, agar mereka tahu bahwa mengejar cinta itu wajar, tapi mencintai diri sendiri adalah keharusan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga hati dan tetap tumbuh meski sendiri.